pagi hari. Jangan dilupakan ya. Oke, sebelum kita mulai, silakan guru pimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dengan cara berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu absen satu-satu ya. Salwa, Ripandi, Oli, Isan, Iman, Iwan, Mas Nyari, Ida, Murni, Aslamia, Robiani, Minta, Wilda. Jadi semua hari ini ya. Alangkah baiknya hari ini sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional yang dahulu ya, yang dibikin oleh Salwa. Silakan Salwa. Gajah Pancasila Satuan Budaya. Ya. Gajah Pancasila Satuan Budaya. Gajah Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, terima di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Ada nggak yang pernah mengerjakan tugas menggunakan bantuan HP? Silakan tepuk tangan siapa? Nah, ada lagi? Yuk. Oke. Terus biasanya aplikasi apa yang kamu gunakan? Google. Kamu pernah? Cici. Pernah nggak soal yang kemudian kamu fotoin menggunakan aplikasi tersebut, jawabannya itu benar atau salah? Gimana jawabannya? Jawabannya tidak sesuai dengan rekomendasi. Nah, kalau kamu nak, kalau menggunakan Cici, benar. Terus, kamu pernah jawabannya salah. Jadi kalau jawabannya salah, siapa yang harus disalahkan? Kenapa diri sendiri? Karena tidak teliti. Jadi yang pertama, sebelum kita melihat hasil jawaban dari aplikasi tersebut, maka kita baca kembali, kita perhatikan kembali apakah jawabannya itu sudah benar atau belum, atau sesuai. Oke? Nah, jadi AI atau kecerdasan artifisial itu tidak selamanya benar, tidak 100% bisa dipercaya. Nah, kenapa ibu tanya seperti itu? Karena hari ini
belajar mengenai kecerdasan artifisial atau yang kamu kenal dengan AI, bahasa Inggrisnya Artificial Intelligence, disingkat dengan AI. Tapi karena kita orang Indonesia, maka kita menggunakan bahasa Indonesia, kecerdasan artifisial atau yang disebut dengan KA. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya apa. Nah, Salwa, baca dulu yang pertama. Peserta didik mampu memahami kecerdasan artifisial KA secara individual dengan baik. Lanjut. 2. Peserta didik dapat menyebutkan contoh pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Terus. 3. Peserta didik mampu menyebutkan aturan atau etika dalam penggunaan KA. Oke, jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Yang pertama, kita memahami dulu apa itu kecerdasan artifisial. Kedua, kita bisa memanfaatkan atau mengetahui pemanfaatan KA dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kita harus tahu aturan ataupun etika dalam menggunakan KA. Oke, sebelum kita mulai, ayo kita berdiri dulu. Silakan berdiri. Semangat gak hari ini? Tepuk semangat, perhatikan ibu ya. Tepuk semangat. Se, aha aha ma. Se, aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Bisa? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Se, Aha aha. Kurang semangat hari ini, coba ulangi lagi. Tepuk semangat. Oke. Oke. Ibu akan membuat kelompok. Silakan hitung dari nomor 1 sampai nomor 3. Silakan. 1. 2 2 Oke, silakan. Buat kelompoknya. Kalau udah di bangku sini. Ayo. Buat dulu kelompoknya, ayo silakan. Nah, Kalau di film kelompoknya nggak bisa geser dulu. Kelompok 1, 2, 3. Silakan. Sudah? Tukar dulu posisinya. Silakan. Mana kelompok 1 sebelah sini? Kelompok 2. Ayo cepat. Kelompok 3. Sudah, silakan dulu. Di kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Kalian kelompok berapa, Nak? Nah, silakan. Kelompok ya. Nanti baru kita mulai Udah. Nah, kita akan melakukan eksperimen. Jadi setiap kelompok akan maju ke depan masing-masing. Kalian. Oke, kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju. Ya, silakan di sini. Nah, perhatikan di sini ada benda atau hewan, ya kan? Pertanyaannya apa? Apakah ini benda? Apakah ini berada di dalam air? Jika dia berada dalam air, maka kamu klik ya. Jika tidak benar, maka kamu klik tidak. Nah, perhatikan.
ini ada robot AI. Kamu mau memperkenalkan si robot AI? Paham? Sudah? Nah, sesuai dengan data yang kamu berikan. Baik, nah. Satu lagi kawan, satu lagi nah. Sudah? Setelah kamu melakukan eksperimen, apakah eksperimennya itu semuanya benar? Tidak. Jadi tidak selamanya kita harus percaya dengan KA. Oke. Jadi apa itu KA? KA itu adalah kecerdasan buatan dan menggunakan teknologi yang membuat komputer berpikir seperti manusia. Jadi manusia dengan komputer mana lebih pintar? Manusia. Karena yang menciptakan komputer adalah manusia. Oke. Jadi apa saja KA dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya apa aja? Mesin cuci, kemudian AC, kipas angin, speaker, terus smartphone atau HP yang digunakan. Oke, jadi kalau aplikasi yang di HP biasanya kamu gunakan apa? Cici, apa lagi?
Kamu mau mencari jawaban menggunakan Meta AI atau menggunakan ChatGPT, menggunakan Google juga bisa, ya kan? Google Lens. Kemudian ada lagi musik KA atau yang disebut dengan musik AI. Nah, kamu bisa membuat musik sesuai dengan keinginan kamu, seperti seniman-seniman. Paham? Nah, kemudian ada lagi siapa yang pernah membuat gambar, misalnya kamu foto kemudian kamu jadikan gambar kartun, atau kamu edit, kamu foto, ya kan? Kamu foto misalnya gedung, kemudian menjadi gambar kartun, atau kamu pernah nggak lihat di TikTok gambar kartun yang lagi ngomong? Pernah nggak? Nah, itu menggunakan AI atau KA. Biasanya menggunakan apa? Bisa menggunakan ChatGPT. Pakai TikTok juga sekarang udah bisa kan? Nah, ada kan TikTok AI namanya? Siapa yang udah pernah? Udah pernah? Coba nanti ada itu. Kemudian ada yang namanya lagi, itu akan belajar mengenai etika dan resiko kecerdasan artifisial. Nah, etika dalam menggunakan KA, yang pertama tidak boleh bohong, tidak boleh bohong. Kemudian misalnya kamu ingin membuat cerita pendek, ada lomba membuat cerita pendek. Nah, kamu menggunakan bantuan si KA melalui apa? Misalnya cerita pendeknya tentang kebersihan, kamu mau menggunakan bantuan KA melalui ChatGPT. Kemudian setelah kamu perintahkan si ChatGPT-nya sesuai dengan keinginan dan harapan kamu, akan muncullah hasil cerita pendeknya. Sudah? Nah, kemudian kamu berikanlah kepada panitia bahwasanya itu cerita pendek hasil karya kamu. Itu berbohong atau tidak? Bagaimana supaya tidak berbohong? Bagaimana supaya menjadi hasil karya kamu? Maka cerita pendek yang sudah dibuat oleh ChatGPT bisa kamu ubah sedikit perubahan. Nah, supaya menjadi karya diri sendiri, seperti itu. Kemudian yang kedua, menjaga privasi. Jadi jangan pernah kamu memberikan data yang sebenarnya, baik itu KTP kamu, nomor induk, ya kan, nomor kartu keluarga, nama asli kamu, kemudian tanggal lahir kamu, jangan pernah diberikan, karena itu privasi kita, itu rahasia kita. Udah. Nah, kenapa? Karena kalau kamu gunakan, maka bisa dihack atau menggunakan orang. Siapa yang rugi? Diri sendiri. Makanya ketika kamu dalam bermedia sosial, contohnya Facebook, TikTok, ya kan? Jangan gunakan nama asli. Kalau diminta siapa nama kamu aslinya, kamu kasih nama asli kamu, kapan ulang tahun kamu, kamu berikan di situ ketika kamu lagi chat. Sudah? Nah, itu namanya kamu tidak menjaga privasi. Oke? Nah, kemudian menghormati orang lain. Gunakan dalam bentuk hal-hal yang baik. Jadi jangan gunakan hal yang tidak baik. Kamu boleh bermedia sosial, kamu boleh menggunakan KA, AI, tapi jangan disalahgunakan. Paham? Nah, kemudian ada lagi yang namanya prinsip penggunaan AI. Harus transparan,
Pertama, jelas bagaimana AI itu bekerja. Misalnya, kamu membutuh bantuan melalui AI menggunakan ChatGPT, maka yang kamu gunakan harus jelas. Kamu perintahkan ChatGPT-nya harus jelas. Kemudian ada prinsip keadilan dan tidak ada diskriminasi. Privasi data seperti yang baru tadi bilang. Kemudian bertanggung jawab atas hasil dari AI-nya tadi. Nah, kita tidak boleh menyalin mentah-mentah. Harus kita perhatikan lagi hasil dari AI-nya, apakah sudah benar atau belum. Paham? Nah, jangan kamu menyalahkan si AI, gara-gara AI ini tuh jadinya salah. Bukan AI yang salah, tapi kita. Apa kita menyalin mentah-mentah, tidak memperhatikan hasil dari AI. Nah, misalnya siapa yang pernah buka Google Map? Google Map. Nah, Salwa. Nah, Google Map itu digunakan untuk apa? Mencari tahu letak seseorang, atau mencari tahu alamat seseorang, kan? Atau mencari tahu kita mau pergi dari kota A ke kota B, tapi kita tidak tahu jalannya, maka kita menggunakan Google Map. Kita harus langsung percaya nggak dengan Google Map? Tidak. Pernah nggak dengar ada seorang bapak-bapak menggunakan bantuan Google Map mau pergi ke sebuah daerah, tapi percaya dengan si mapnya, akhirnya buntu, di depannya ada jurang. Nah, kalau ada jurang tapi ikutin jalan mapnya, bisa kecelakaan nggak? Bisa. Kemudian ada nggak pernah dengar dia menggunakan Google Map, kemudian dia langsung percaya aja dengan Google Map, tahu-tahu jalannya masuk sawah-sawah? Pernah nggak? Kamu pernah nggak melihat video dia menggunakan Google Map tapi salah jalan? Pernah? Di tangan siapa? Di tangan siapa yang pernah? Saya, Bu. Nah, jadinya gimana dia ceritanya? Kamu sama? Dia terlalu percaya dengan map sehingga dia Coba di mana? Sawah-sawah. Itu salah satu penggunaan AI. Kita tidak boleh 100% percaya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, etika dalam penggunaan AI tidak boleh membahayakan manusia. Sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Paham semuanya? Oke, sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Silakan bentuk kelompoknya, membuat satu lingkaran masing-masing kelompok juga.
Oke, sudah selesai? Silakan kelompok satu maju. Dengarkan ya hasil kerja kelompok satu. Kelompok dua, kelompok tiga silakan mendengarkan. Aktivitas 2. Analisis dampak AI. Istilah tabel berikut berdasarkan pemahamanmu. Setiap kelompok berbeda-beda ini ya. Dampak positif AI. Efisien, akurasi, alternatif, otomatis. Dampak negatif AI. Kemampuan motivasi data akan tersebar, ketergantungan, pengawasan berlebihan. Kasus uji AI dalam pendidikan. Simak skenario berikut. Sebuah sekolah menggunakan sistem AI untuk membantu aktivitas belajar siswa. Memantau aktivitas belajar siswa. AI dapat menganalisis kelemahan siswa dan merekomendasikan materi pembelajaran yang sesuai. Jawab pertanyaan berikut. Apa keuntungan penggunaan AI dalam kasus tersebut? Keuntungan penggunaan AI dalam kasus tersebut. Pembelajaran yang dipersonalisasi. AI dapat menganalisis data setiap siswa untuk mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan mereka secara spesifik. Hal ini memungkinkan sistem untuk merekomendasikan materi yang paling sesuai dengan kebutuhan individu sehingga proses belajar menjadi lebih efisien dan efektif. Umpan balik yang cepat dan terus-menerus. Guru memiliki waktu dan sumber daya yang terbatas. Mengurangi beban guru dengan AI yang menganalisis data dan rekomendasi guru dapat fokus pada aplikasi pendidikan manusiawi sebagai karakter dan mengelola dinamika kelas. Identifikasi pola dan tren. AI dapat menganalisis data secara aplikatif keseluruhan untuk mengidentifikasi pola kelemahan yang umum di satu kelas atau angkatan. Informasi ini dapat membantu guru dan sekolah untuk mengevaluasi dan meningkatkan kurikulum serta meningkatkan mereka. Dua. Apa potensi risiko yang berisiko? Aplikasi dan keamanan data. Bias algoritma atau algoritmik bias. Bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut dengan tidak ketergantungan pada AI? Oke, silakan. Sekarang kita refleksikan. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini, menyenangkan atau tidak? Apakah tantangan terbesar kamu dalam mengerjakan tugas tersebut? Tantangannya sulit atau tidak? Oke. Siapa hari ini yang bisa
menggunakan buatan yang menggunakan teknologi yang berpikir seperti manusia. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita. Minggu depan kita lanjut pelajaran kita dengan materi yang selanjutnya mengenai konten digital. Sampai di sini dulu. Ibu akhiri dengan hamdalah alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.